Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cornelius Fardinus Morang, NIM 19140154. Saya di sini akan menjelaskan Rational Unified Process untuk memenuhi tugas dari lab RPK 5. Nah, pada video ini kita akan bahas pertama itu pengertian dari RUP, lalu karakteristik dari RUP, kelebihan dan kekurangan dari RUP, dan yang terakhir arsitektur dari RUP. Apa itu RUP? RUP merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak yang ditawarkan oleh IBM Nasional. Nah, ciri utama dari metode RUP ini ialah menggunakan use case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Tujuan dari penggunaan RUP ini ialah untuk membangun ataupun meningkatkan sebuah software sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, dengan menggunakan metode RUP ini, proses rekayasa perangkat lunak dapat dilakukan dengan penepis yang lebih baik ataupun well defined. Dan penstrukturannya itu akan menjadi lebih ataupun well structured. Nah, di sini ada pun karakteristik dari RUP itu ialah berbasis UML ataupun Unified Modeling Language. Pertama itu karakteristiknya itu bersifat berulang ataupun iteratif. Lalu yang kedua bersifat arsitektur centric, yang ketiga use case driven, dan yang terakhir price driven. Nah, kelebihan dan kekurangan dari RUP itu, yang pertama untuk kelebihannya, satu, menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Yang kedua, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Yang ketiga, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software yang dibuat. Yang keempat, memungkinkan adanya penambahan pada proses pengembangan. Lalu yang kelima, mungkin untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Lalu untuk yang terakhir, memungkinkan untuk menjalankan test case dengan menggunakan Rational Test Manager Tool. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama itu proses penyesuaian terhadap lingkungan pekerjaan kurang. Lalu yang kedua, menyeimbangkan pengutamaan daripada stakeholder. Yang ketiga, susahnya untuk melakukan kerjasama antar tim. Lalu yang keempat, mendemonstrasikan hasil-hasil yang ada secara berulang-ulang. Lalu yang kelima, meningkatkan tingkat abstraksi dari sebuah softwarenya itu masih kurang. Dan yang keenam, pemusatan pada kualitas secara terus-menerus. Kita masuk pada tahap selanjutnya, itu pada arsitektur dari RUP-nya ini. Nah, pada arsitektur dari RUP-nya itu memiliki dua bagian, yaitu bagian pertama yang bisa dibilang dimensi 1, yaitu tahap okupasi, dan untuk dimensi kedua itu ada pun yang bisa dibilang aspek statis ataupun workflow dari proses pengembangan dari sebuah software ini. Nah, untuk tahap yang pertama atau dimensi 1 itu pun ialah inception. Inception ini ialah langkah awal untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang hendak akan dibuat. Langkah ini sangat penting agar para pengembang ataupun developer memiliki persepsi yang sama antara kebutuhan pengguna dan sistem yang akan dikembangkan. Lalu untuk tahap selanjutnya itu tahap elaborasi. Nah, pada tahap ini developer mematangkan konsep-konsep yang sudah dibuat atau pada fase inception. Dan pada tahap ini akan lebih berfokus pada pemantauan konsep dan peninjauan kembali rencana-rencana yang sudah ditemukan. Lalu pada hasil yang didapat daripada tahap ini ialah model use case, prototype, arsitektur yang dapat diisi untuk tahap selanjutnya. Lalu untuk tahap selanjutnya itu adalah tahap construction. Tahap construction ini bisa dibilang tahap yang paling tahap paling sibuk lah bisa dibilang pada developer, karena kan pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak codingannya, yang dimana perangkat lunak akan mulai dikembangkan secara lengkap sehingga siap untuk diserahkan kepada pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Lalu untuk pada tahap transition, tahap yang digunakan untuk mematangkan produk jadi yang melalui pengujian produk di tempat pengguna.
apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Lalu untuk dimensi yang kedua itu ataupun workflow-nya itu, yang pertama itu ada business modeling. Business modeling itu adalah untuk menganalisa, merumuskan dan menentukan perencanaan, cakupan dan kebutuhan utama dari sistem yang akan dibuat. Lalu untuk yang kedua itu ada requirement. Pada aspek ini untuk mendeskripsikan apa yang harus dikerjakan oleh sistem serta memperbolehkan developer ataupun customer untuk mencuri deskripsi tersebut. Lalu untuk analisis dan desain ini pada aspek ini akan menunjukkan bagaimana merealisasi sistem dalam tahap implementasi. Dalamnya kita akan menemukan problem, domain, juga solusi dari problem yang mungkin akan muncul dari sistem yang akan dibuat. Lalu hasil yang diberikan pada tahap ini ialah sebuah model sebagai blueprint dari source code yang akan dibuat dan juga analisis model yang akan dibuat juga. Lalu ada implementation. Implementation ini merupakan implementasi untuk melakukan tes kepada komponen yang dihasilkan oleh unit dan untuk mengintegrasikan hasil yang dibuat oleh masing-masing implementer ataupun tim yang bekerja dalam executable sistemnya. Lalu untuk yang terakhir itu untuk ngetes pada tahap tes ini. Pada tes ini ialah untuk memeriksa interaksi antar objek, penggabungan komponen dari software dengan tepat, dan memeriksa apakah semua kebutuhan yang pada sistem tersebut sudah terpenuhi atau belum. Oke, untuk aspek selanjutnya. Pada aspek deployment itu, aspek ini dilakukan untuk menghasilkan produk rilis dan dilakukan sukses, dan aktivitas mengantar software kepada end user seperti membuat external release dari software, packaging software, distribusi software, installing software, serta membantu user memahami sistem yang dibuat tadi. Lalu yang terakhir, configuration and change management. Pada aspek ini menyediakan panduan untuk mengatur penyusunan software sistem, mengatasi perubahan request management, dan dapat menjadi salah satu cara untuk melaporkan suatu kerusakan yang terjadi pada sistem yang telah dibuat. Lalu untuk yang terakhir itu ada project management dan environment. Yang pertama itu project management itu menyediakan framework untuk mengatur software intensive project, panduan untuk planning, staffing, executing, dan monitoring project, dan framework untuk mengatur risiko yang ada pada sistem yang dibuat. Lalu untuk terakhir environment. Pada aspek ini, pada aspek environment ini menjalankan software development organization serta software development environment yang dibutuhkan untuk melakukan development dari tim yang ada. Oke, nah kita akan membahas hubungan antara tahap dimensi 1 dan dimensi 2 itu. Nah, di sini ada pada dimensi 1 itu adalah tahap inception. Nah, seperti yang dibilang tadi, inception ini merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang hendak dibuat. Langkah ini penting bagi para pengembang memiliki persepsi yang sama antar kebutuhan dengan sistem yang akan dikembangkan. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini, pada tahap inception ini yang paling menonjol itu business modeling. Nah, seperti yang dibilang pada penelitiannya itu langkah awal. Nah, di sini banyak antara user dengan developer itu masih memikirkan bagaimana bisnis model yang akan dibuat, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Nah, disinilah ya akan diimplementasikan semua kebutuhan sistem apa saja yang akan dibuat oleh antara yang dibutuhkan oleh user dengan developer. Lalu untuk tahap elaborasi ini, di sini yang paling menonjol itu analisis dan desain. Nah, di sini kenapa analisis desain? Karena kan seperti pada pengertiannya itu tahap ini lebih fokus pada pemantapan dan konsep kembali rencana yang sudah ditentukan. Jadi sudah dibutuhkan nih apa modelnya atau kebutuhannya. Jadi pada tahap ini lebih fokus pada analisis dan desain yang untuk dimantapkan kembali seperti yang apa yang diinginkan oleh usernya. Lalu untuk construction, pada construction ini seperti yang saya bilang tadi, pada fase ini banyak melakukan coding. Jadi yang paling menonjol itu yaitu pada dimensi 2-nya itu pada implementasi. Jadi
Ya, seperti yang tadi saya bilang, di sini banyak coding, jadi di sini lebih banyak melakukan proses pengembangan secara lengkap sehingga siap untuk dilakukan pada penggunanya. Nah, untuk yang terakhir pada proses transition ini, nah ini proses pematangan lah, pematangan seperti kayak pengujian produk-produk yang dibuat. Nah, pada proses ini bisa kita lihat pada overload-nya yang lebih tinggi itu pada configuration dan change management, project management, dan environment. Jadi pada tahap ini dibutuhkan untuk pematangan ataupun ujian produk-produk yang dibutuhkan pengguna, apakah sudah siap ataupun sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi di sini misalnya ada kendala lagi, bisa dikembalikan lagi pada proses yang sebelumnya. Jadi jika muncul kesalahan kerusakan bisa diselesaikan pada proses sebelumnya dan didapatkan pada proses ini. Nah, berikut sumber-sumber yang saya dapat dalam presentasi ini. Bisa dilihat nanti untuk tonton yang lainnya. Nah, sekian presentasi saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan untuk dalam kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih.